Howdy guys, kembali lagi ke channel YouTube gue Muhammad Rizaldo. Yap, hari ini gue udah sampai di Mall Kota Kasablanka, tepatnya di lantai underground unit 75. Abis panas-panasan Sunmori Jakarta, enaknya kita ngadem di Zep. Menologi by Zep. Penasaran kan mau ngapain sih gue sebenarnya hari ini? Yuk ikutin terus video ini sampai habis. Pada video kali ini gue mau nyobain sebenarnya apa sih rasanya di treatment dan dimanjain di klinik ketahanan pria. Ada yang bilang enak, ada yang bilang sakit. Well, pada akhir video ini kita bisa tahu apa sih sebenarnya kegunaan dan manfaat treatment bagi pria. Udah ada di tempat yang namanya Menologi by Zep. Menologi merupakan klinik men's grooming pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2019 silam. Jenis treatment sendiri juga ada banyak, dari rambut hingga seluruh tubuh ada semua. Dan untuk layanan kesehatan ada program yang namanya Zep Health yang berupa vaksin, opgin, dan imunitas dewasa. Ini yang gue suka dari Menologi. Mereka tuh ingin mengubah stigma di masyarakat kalau perawatan itu bukan hanya untuk wanita aja. Melainkan, pria pun juga butuh perawatan, terutama pada bagian wajah. Karena mostly, pria tuh banyak yang melakukan aktivitas di outdoor dibandingkan dengan wanita. Jadi, bro-bro di rumah nggak perlu malu lagi datang untuk melakukan treatment. Kalau ditanya, kok lu mau sih dok melakukan hal-hal feminin? Well, ini tuh sebenarnya bukan feminin sih. Sekarang mana ada sih mau ganteng tuh instan, ya nggak? Lu mikir nggak sih kalau artis-artis Hollywood tuh pasti perawatan juga. Chris Hemsworth, Chris Evans, Downey Johnson itu juga pasti melakukan perawatan. Kalau nggak dia gimana mau ganteng gitu nggak sih? Nah, di sini gue tertarik dan penasaran experience-nya itu kayak gimana. Mikir gak sih kalau cewek tuh suka banget lama-lama di salon atau di klinik kecantikan itu ngapain aja sebenarnya? Saat pertama kali sampai di sana, gue langsung disambut JRO untuk diberikan informasi terkait jenis treatment yang terdapat di Menologi. Karena gue sendiri awam soal perawatan, gue mutusin untuk konsul dulu sama dokter ahlinya agar jenis treatment yang dilakukan tepat sasaran kebutuhan kulit gue. Oh iya, tempatnya ini udah dilengkapi aturan-aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Seperti wajib menggunakan masker selama di area Menologi, mengecek suhu badan sebelum mendaftar, mengisi form screening COVID, dan juga proses pembayaran menggunakan cashless agar menghindari kontak secara langsung. Setelah itu, gue diarahkan di ruang tunggu yang tempatnya cozy banget. Desain interiornya klasik, sangat instagramable buat foto-foto. Di sini juga disediain minuman gratis selama menunggu giliran. Dikarenakan lagi sepi, nggak lama gua nunggu, langsung diarahin ke ruang dokter untuk konsultasi. Terima kasih nggak? Pagi dokter. Pagi. Dengan Aldo. Aldo. Yep. Oke dok. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya, jadi mau nanya sih dok, sebenarnya kan ini gue pertama kali aku melakukan treatment kayak gini untuk wajah gitu facial. Setelah bertemu dokter Rizal, hal yang pertama kali gue tanyakan adalah jenis kulit gue tuh apa dan treatment yang tepat untuk kulit gue tuh yang mana. Dan dokter Rizal bilang kulit gue ini berminyak, pori-porinya besar, jadi gampang jerawatan dan disarankan treatment yang digunakan adalah Ultimate Photo Facial. Ultimate Photo Facial sendiri dibagi menjadi 5 part. Yang pertama adalah Diamond Peel. Itu fungsi untuk menghaluskan tekstur kulit. Ditambah ini sebagai peeling, dia sebagai mechanical peeling. Jadi peeling itu kan ada dua jenis ya, chemical dan mechanical. Kita lakukan untuk yang diamond peel ini sebagai mechanical peeling. Otomatis dia akan mengangkat si sel-sel kotoran mati pada kulitnya. Lalu yang kedua dengan laser. Laser ini fungsinya untuk mengurangi produksi minyak, di mana produksi Mas Aldo ini kan agak berminyak banget. Bener. Apalagi saya tuh motoran dok. Motoran, jadi kemana-mana tiap hari. Oh gitu. Gue anak rider sih, nggak ada masalah. Permasalahannya adalah gimana caranya mengatasi supaya wajahnya tidak berminyak lagi. Betul. Treatmentnya dengan laser untuk mengurangi produksi minyaknya dan mengecilkan atau menormalkan pori-porinya. Selain itu ini kan ada anak-anak yang biasanya kalau cowok sih semuanya kan pasti terpapar sama matahari. Betul. Pasti ada freckles juga. Freckles itu adalah bintik-bintik kehitaman, kecoklatan, ini banyak banget sih. Karena faktor ekspos matahari. Dan itu bisa kita tembakkan dengan laser buat menguranginya. Oh, tapi itu nggak bisa hilang, berarti bisa dikurangin doang apa gimana? Hilang. Oh, hilang ya? Jadi dikurangin itu kan terjadinya freckles itu kan karena faktor pigmen melanin terangsang karena faktor sinar UV. Nah, melaninnya kita rangsang lagi untuk mengubah warnanya lagi untuk normal gitu. Jadi kalau kita tembakin pakai laser jadinya
pigmen melaninya kan terangsang kan, akibatnya terjadi perubahan. Itu dari lasernya. Selain laser itu juga dapat membuat kulitnya jadi kencang, dia dapat merangsang kolagen juga. Cuman kan ini masih muda, dia nggak terlalu gitu banget kan, nggak terlalu saya fokuskan banget di daerah kolagen. Cuman saya lebih fokuskan untuk meratakan warna kulitnya. Tahapan yang ketiga adalah face rejuvenation. Rejuvenation ini bukan suatu laser, tapi dia adalah suatu cahaya. Dia namanya intense pulse light, IPL. Nah, cahaya ini dia menyerupai matahari. Nah, kalau matahari sifatnya dia men-tanning kulit, tapi kalau ini dia un-tanning, dia meratakan warna kulitnya. Jadi dia lebih berefek di bagian epidermis kulitnya. Nah, kalau yang laser dia 2 tempat, di epidermis dan juga di bagian dermis. Dan part yang terakhir adalah pengaplikasian Oxy Infusion and Peel Off Max. Di Oxy Infusion ini kita spray mukanya. Dari cairan spraynya itu ada serumnya untuk membantu pencerahan juga. Gitu. Itu kalau misalkan baru awal seperti ini bagusnya memang ultimate. Gitu ya. Nah mungkin teman-teman di rumah, bro-bro di rumah ini ada juga yang bertanya, dok sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih? Mungkin bisa nggak semua jenis kulit cocok dengan facial ini? Benar. Jadi gini, kalau misalkan ada orang-orang yang mengalami alergi atau topik berat, terus gangguan autoimun, di mana semua treatment yang kita lakukan baik di sini maupun di luar skincare yang lain itu akan merangsang sistem imun yang ada dalam tubuh. Kalau misalkan ada gangguan autoimun, akibatnya terjadilah suatu alergi. Nah itu yang nggak bisa kita lakukan. Satu, kedua gangguan autoimun yang lain kayak vitiligo, otomatis dengan HIV pun kita juga nggak bisa lakukan. Karena HIV itu kan karena gangguan autoimun juga, sistem imun yang di dalam dirinya terkena virus HIV-nya ini jadi ngedrop, akibatnya makin parah nanti gitu. Selain itu kalau misalkan teman-teman lagi habis berjemur yang belum sampai seminggu habis berjemurnya, kita nggak bisa lakukan treatment. Karena treatment yang kita lakukan ini kan menggunakan energi panas ya, otomatis makin tanning, bukannya makin glowing, bukannya makin brightening, makin tanning gitu. Cuman itu aja sih, apalagi kalau misalkan orang-orang yang sedang dirawatan pasti kan minum konsumsi obat-obat perawakan ya. Minum rawakutan, krim malam, krim pagi. Nah, kalau krim malam, krim pagi itu kita tembakin panas, ada efek namanya fotosensitif. Makanya kan krim malam itu nggak boleh digunakan pada pagi hari. Kalau misalkan digunakan pagi hari, akibatnya terkena sinar matahari jadi fotosensitif, makanya jadi merah banget mukanya. Nah, kalau yang rawakutan, efeknya itu kering. Kalau kita tembakin laser, akibatnya makin parah. Oke guys, jadi itu tadi pantangannya yang nggak boleh digunakan saat mau foto facial ini. Nah mungkin ada pertanyaan terakhir sih dok. Terakhir tuh ada ininya nggak sih dok? Syarat-syaratnya maksudnya setelah kita setelah treatment itu gimana sih? Sih ada. Do and don't-nya tuh nggak terlalu berat sih. Do and don't-nya tuh gini, 2 hari mandinya pakai air dingin. Terus pakai facial wash-nya nggak boleh ada tanaman scrub. Olahraganya dijaga dulu, jangan beraktivitas terlalu berlebihan yang dapat mengeluarkan keringat berlebihan. Dan juga harus menggunakan sunblock. Jadi sunblock itu penting teman-teman semua. Kan teman-teman pasti kebanyakan yang riding juga ya. Jadi kita harus setiap hari menggunakan sunblock minimal 2 jam ya dok ya. Sunblock apa gimana? 2 jam. Setiap 2 jam dia apply ulang gitu. Dan ada tambahan injeksi vitamin C. Vitamin C saya jelasin sedikit. Nah ini semua tindakan yang melakukan injeksi melalui pembuluh darah pasti ada suatu side effect. Side effect-nya itu adalah shock. Cuman ini kan vitamin C. Kita semua konsumsi vitamin C dari buah-buahan, dari suplemen. Jadi nggak ada suatu alergi yang saya temukan selama ini yang saya lakukan ke pasien-pasien saya, nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan ada masalah, itu yang disebut sebagai shock. Shock itu ada suatu tingkatan alergi pada pemberian obat itu ada 2 jenis, yang ringan dan yang berat. Kalau yang ringan paling cuma gatal-gatal biasa. Tapi kalau misalkan yang berat, dia akan menyebabkan terjadinya shock anafilaktik. Jadi sesak napas, pandangan kabur, terus keringat dingin, terus kepala pusing, ya itu. Tapi itu efeknya setelah langsung terasa atau nanti bisa berhari-hari kemudian? Setelah pemberian obat itu langsung berasa. Gitu. Cuma yang saya temukan adalah keringat dingin sama berdebar-debar karena ketakutan jarum, karena faktor shock. Iya benar. Oke dok, udah paham sih kalau misalnya habis konsultasi dengan dokter, selanjutnya gue langsung dieksekusi di ruang persalinan. Ruang perawatan maksudnya. Menurut gue kebersihan itu nomor 1. Jadi pemasangan bedsheet kayak gini tuh sangat nilai plus banget sih buat gue. Masker mininya pun masih steril, baru dibuka dari kemasannya. Nah ini sempat viral di TikTok kemarin.
Masker Mini by Zepp. Proses treatment ini akan berlangsung kurang lebih selama 45 menit ke depan. Jadi selama treatment yang gue rasain itu sangat rileks. Muka gue berasa dipijit-pijit, bener-bener dimanjain. Feel-nya tuh dingin, adem, lembut. Terus susternya juga ramah, baik banget ya, kayak selalu nanyain kekencangan atau enggak. Terus di sini tuh alatnya canggih-canggih banget ya. Gue lihat ada beberapa alat yang ada di dalam ruangan ini udah dikasih logo Zepp. Ini part favorit gue di Oxy Infusion. Rasanya adem, seger, kayak dicipratin tapi itu ada serumnya, jadi terasa dingin banget. Untuk injeksi vitamin C sebenarnya agak gagal ya. Yang pertama tuh gue disuntik di kiri, cuman pembuluh darah gue katanya nggak kelihatan, jadi harus diulang di sebelah kanan. Sebelum dilakukan face rejuvenation, muka gue dilapisin atau dibalorin dulu sama gel. Jadi gel ini yang menahan rasa panas dari cahaya IPL yang dokter bilang tadi. Gue tuh suka banget hal-hal kecil atau hal detail yang bikin gue amazed. Contohnya kayak gini. Jadi walaupun Dr. Rizal fokus melakukan perawatan pada wajah gue, beliau nggak lupa ngasih kacamata anti radiasi ke kameramen. Ini feelsnya pada bagian wajah tuh anget. Kata beliau kalau nggak pakai gel ini bisa jadi luka bakar karena cahaya IPL-nya panas. Finishingnya disemprot Oxy Infusion lagi. Seru ya, kayak airbrush lagi ngecat motor. Oke, tadi udah selesai semua rangkaian treatmentnya, kegunaannya, manfaatnya, efek sampingnya, tips and triknya, semuanya udah dijelasin. Dan berikut tampilan pre dan postnya. Ya mungkin masih belum terlihat perubahan yang signifikan ya, karena kan masih hari pertama juga. Mungkin nanti setelah 4 kali atau 5 kali akan terlihat. Nah, disaranin tuh minimal paling nggak seminggu sekali selama 7 hari berturut-turut untuk hasil yang maksimal. Nanti di sana juga pasti kelihatan tuh perubahannya. Untuk conclusion dari experience-nya, untuk proses sendiri, gue suka banget dengan servis dari dokternya, yaitu Dr. Rizal. Gue saranin kalau kalian kesana, ketemu sama Dr. Rizal sih. Dia pengetahuannya luas banget, terus kurang lebih ngobrol sampai 20 menit, dikasih tahu seluk-beluknya, muka tuh kayak gimana, dikasih beberapa tips juga supaya kulit gue tetap sehat. Dan protokol di sana tuh aman banget pokoknya. Bersih, alat-alatnya canggih, dan tempatnya PW lah. Untuk melakukan foto-foto juga bisa. Konsepnya cuma satu sih, gue kayak disuntik cuman salah tusuk, padahal gue udah bilangin sebelumnya susternya, terus jangan salah tusuk ya, cuman tetap salah. Sebenarnya sih it's okay, gue udah biasa melakukan hal itu karena di rumah sakit lainnya tuh gue juga nggak mungkin sekali, pasti 2 kali 3 kali, itu capek banget sih, makanya gue paling males kalau diambil darah atau ditusuk-tusuk gitu. Sekian video kali ini. Kalau kalian tertarik untuk melakukan treatment, kalian bisa langsung kunjungi websitenya atau kalian juga bisa follow Instagramnya. Di sana akan dapat kalian temukan informasi-informasi terkait dengan jenis treatment dan juga price listnya. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and comment. I'll see you on the next video. Ciao.